Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian jemaat GPDI El Shaddai. Pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam renungan singkat 79. Kita sudah sampai Kejadian pasal yang ke-43 sampai 45. Saya akan baca dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Kalau kita melihat dalam pasal 45 ini, perikop ini berbunyi Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dalam ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Waktu Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa dia Yusuf, saat itu saudara-saudaranya menjadi takut, tetapi Yusuf berkata, janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini itu, sebab itu untuk memeliharakan kehidupannya, untuk memeliharakan kehidupan keluarganya, lewat proses, lewat penderitaan yang berat. Tema pada pagi hari ini saya memberi tema, Tuhan tahu pergumulan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan demikian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan kita alami itu tidak lepas dari pengawasan mata Tuhan, karena Dia memiliki suatu tujuan di balik setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia. Penderitaan dan sakit penyakit yang kita alami, segala kesusahan yang kita alami, segala keadaan dan pergumulan apapun dalam hidup kita ini, maka Tuhan tahu, seperti yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidik dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Di dalam ayat ini Daud berkata bahwa Tuhan menyelidik dan mengenal aku. Tuhan menyelidik dan mengenal aku. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan masalah yang berat terjadi dalam hidupku? Mengapa? Seringkali kita tanya, mengapa? Ada kalanya Tuhan izinkan itu untuk membentuk dan memproses kita, untuk memberi kekuatan iman kepada kita, untuk mengembangkan karakter kita. Selama kita masih menginjakkan kaki kita di atas muka bumi ini, ayo berkata hidup kita adalah pergumulan. Hidup kita adalah peperangan. Jadi
Tuhan itu izinkan selama kita menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang terbebas dari masalah. Tidak ada orang yang tidak menderita, tidak ada orang yang tidak sakit. Dan kita melihat pasti kita akan menghadapi, kalau kita melihat kapal yang ada di tengah-tengah lautan atau di tengah-tengah gelombang, pasti kapal itu akan mengalami gelombang dan angin ribut yang sangat kencang. Sewaktu-waktu pasti akan menghadapi itu. Pasti menghadapi ganasnya ombak dan gelombang. Tetapi kita melihat, oleh karena itu belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan di balik setiap masalah yang terjadi. Hal ini disadari oleh Ayub. Ayub mengatakan di dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan demikian, karena ia tahu jalan hidupku. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub menyadari Tuhan itu tahu jalan hidupnya. Hal ini kita bisa belajar dari kisah hari ini. Kita belajar dari kisah Yusuf. Kita tahu tentang kisah Ayub. Dia mengalami penderitaan. Dia kehilangan anaknya, kehilangan semua harta bendanya, kehilangan teman-teman istri, sahabat-sahabatnya. Tapi di balik itu semuanya, Tuhan kembalikan. Tuhan tahu pergumulan daripada Ayub. Hari ini kita belajar tentang Yusuf. Yusuf seorang yang masih terlalu muda. Dia sudah mengalami berbagai masalah. Sejak dia 17 tahun, dia menghadapi masalah dari saudara-saudaranya. Dia menghadapi masalah dari majikannya. Dia menghadapi masalah dari teman-temannya. Jadi Yusuf ini tidak luput. Dia menghadapi setiap masalah dalam hidup pada waktu dia masih muda. Secara manusia, kita pasti merasa tidak kuat seperti apa yang dialami oleh Yusuf itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan tahu setiap pergumulan Yusuf. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu memberi kekuatan kepada Yusuf. Dan kita tahu orang muda, Yusuf seorang muda yang harus mengalami penderitaan dan perlakuan yang tidak adil dalam hidupnya. Dari saudara-saudaranya, dari temannya, juga majikannya. Proses hidup yang begitu panjang, meyakinkan dan berliku-liku itu secara manusiawi memberikan kepadanya alasan untuk kecewa. Sebenarnya Yusuf itu patut merasa kecewa karena dia masih muda, sudah mengalami percobaan yang begitu berat. Dia bisa kecewa, bisa marah, bisa benci, dendam, menyimpan akar pahit. Tetapi Yusuf memiliki karakter yang begitu mulia. Mampu memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, dia berkata kepada saudara-saudaranya, sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab
untuk memeliharakan kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf menyadari setiap masalah yang dia hadapi, itu Allah sedang mempersiapkan diri untuk menyelamatkan seisi keluarganya. Jadi Allah tahu setiap pergumulan kita, setiap penderitaan kita, setiap kesusahan kita, setiap sakit penyakit kita. Allah itu tahu. Mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan, bersandar, berharap kepada Tuhan di dalam segala hal. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi keadaan apapun juga. Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Pergumulan apa yang hari ini sedang Bapak Ibu hadapi, kita memandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita ini semuanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati firman-Mu, mengajar kepada kami untuk senantiasa Tuhan taat, untuk senantiasa bertahan di dalam menghadapi setiap penderitaan pergumulan hidup ini. Tuhan berikan kepada kami jemaat-Mu kekuatan, berikan kepada kami hamba-hamba-Mu kekuatan, khususnya Ibu Gembala kami, beri kekuatan, beri perlindungan, beri kesehatan, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang suci berkati, balas dengan lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.